berbincang-bincang pada pagi hari ini seputar tentang kegiatan-kegiatan sekolah dan pembelajaran kita selama masa pandemi ini. Saya lihat Pak Said akhir-akhir ini banyak sekali kesibukannya. Kemudian setiap hari ada di sekolah. Memang ada kegiatan-kegiatan apa yang selama ini? Yang pertama kami sebagai Kapolsek Humas di samping mengajar juga adalah salah satu tugas tambang adalah menginformasikan kepada warga sekolah tentang program-program yang dilaksanakan semasa pandemi. Di antaranya adalah tentang program vaksinasi untuk siswa dalam rangka pembelajaran tatap muka terbatas. Yang kedua, memberikan pendampingan kepada mahasiswa yang ikut pada kampus Merdeka atau kampus mengajar. Kita harus mendampingi untuk menyusun program kerja dan sekaligus mengaplikasikan program apa yang dibawa dari kampus ke sekolah. Di antaranya membantu tentang administrasi sekolah, kemudian praktek mengajar, kemudian implikasinya dalam keterampilan untuk praktikum di lapangan. Oh, luar biasa kesibukan Pak Said selama seminggu ini. Ada kegiatan persiapan vaksinasi, ada melayani mahasiswa untuk kegiatan merdeka belajar. Kemudian juga tentu dalam pembelajaran daring yang selama ini masa pandemi. Nah, dari sekian kegiatan-kegiatan yang Pak Said lakukan ini, apakah ada masalah-masalah atau kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang Pak Said alami selama pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu? Khusus untuk pembelajaran daring, salah satu kendala dari siswa adalah jaringan atau dari segi penyiapan kuota juga kurang, sehingga kalau kita mengadakan meeting kelas atau pembelajaran lewat Google Meet, agaknya dari kuantitas siswa yang tiap kelas 32, ternyata yang aktif atau yang bisa ikut melalui link atau melalui Google itu hanya kurang lebih 50%. Ya. Dari contohnya untuk saya mengajar IPA itu 3 kelas, jumlahnya 96, tapi yang biasa aktif yang masuk melalui link lalu ikut belajar Meet itu hanya sekitar 50-an. Nah, itu juga bersyukur kalau ada seperti itu, karena memang kelemahannya adalah yang pertama dari segi jaringan, karena tidak semua yang ada di rumah masing-masing peserta didik memiliki jaringan yang bagus. Dengan itu kami juga tentu biasa saya laksanakan di sekolah supaya bisa disesuaikan antara jaringan yang ada di sekolah dan supaya dekat juga dengan tempat tinggal anak-anak. Oke, baik. Jadi dari tentu setiap kegiatan tadi itu baik di vaksinasi maupun di kampus Merdeka, dan tentu pembelajaran itu masing-masing memiliki hambatan-hambatan, masalah-masalah. Nah, baik, kita fokus untuk pembelajaran daring ini. Jadi tadi masalah-masalah yang dihadapi itu gangguan jaringan, kemudian keterlibatan siswa di dalam pembelajaran, kemudian mungkin ada hambatan-hambatan lain di dalam proses pengumpulan atau penyelesaian tugas-tugas dari anak-anak kita yang ikut dalam pembelajaran
daring itu. Ya, hambatan lain yaitu jumlah daripada HP atau alat yang dipakai untuk siswa terbatas juga, karena ada orang tua yang pekerjaannya pada waktu pagi kebetulan terbatas juga HP-nya, sehingga orang tuanya yang pakai dulu. Jadi nanti setelah pulang orang tuanya baru dia bisa memanfaatkan kembali. Ya, oleh karena itu kalau memang tidak melalui Google Meeting, maka kita sebagai guru untuk solusi adalah melalui semua materi dan soal-soal itu diberikan melalui WA Group, karena WA Group ini bisa dikerjakan kapan saja karena tersimpan di dalamnya. Yang kedua, karena keterbatasan daripada jaringan, nah ini juga dapat menyebabkan banyak siswa yang terlambat untuk mengerjakan tugas. Akan tetapi kami menempuh, selain materi dijelaskan melalui Google Meet, juga kami kirim yaitu berupa PowerPoint, dikirim melalui WA Group sekaligus tugasnya. Dan kami berikan juga kesempatan bukan 1 jam untuk mengerjakan tugas, akan tetapi dikasih kesempatan sampai 24 jam. Jadi hari ini diberikan tugas bisa sampai besok. Gitu. Nah, jadi sudah masalah-masalah terkait pengumpulan tugas dan terkait keterlibatan peserta didik di dalam belajar, itu solusi-solusi yang ditawarkan itu antara lain tadi memperpanjang durasi waktu pengumpulan tugas dan seterusnya. Nah, terkait dengan keaktifan belajar ini kan ada kan yang ikut belajar daring dan ada yang ikut belajar luring. Nah, bagaimana langkah-langkah yang ditentukan saya untuk memfasilitasi pembelajaran yang luring ini? Ya, jadi pada hakikatnya baik pembelajaran daring maupun luring sebetulnya sama, hanya metodenya yang berbeda. Ya, yang daring kan sebetulnya materi itu sama diberikan baik yang daring maupun yang luring. Hanya materi penyampaiannya yang daring ini agak lebih bagus. Namun tidak mengurangi daripada yang luring. Yang luring kita juga buatkan yaitu modul atau LKPD, lembaga kerja untuk peserta didik, untuk dikerjakan dengan bekerja sama guru BK di sekolah dan memakai jadwal untuk datang mengambil LK dan juga jadwal pengumpulannya agar tidak terjadi kerumunan atau tidak terjadi kepadatan dalam satu tempat, sekaligus dalam rangka menerapkan protokol kesehatan. Ya, baik, terima kasih. Nah, bagaimana dengan hasil dari siswa yang ikut luring ini? Apakah mereka mengambil LK tepat waktu dan memberikan LK tepat waktu? Ya, terkadang ada juga siswa yang bukan ada keterbatasan juga, jadi mengambil LK ditentukan misalnya hari Senin, dikembalikan hari Jumat. Karena khusus untuk kelas 7 hanya sedikit, kurang lebih 10 orang saja. Ya. Tapi ada juga kelas 7 mengambil LK, akan tetapi mengirim jawabannya lewat WA dengan jalan meminjam WA temannya atau meminjam daripada HP orang tuanya kalau pulang. Ya. Jadi langkah-langkah yang ditentukan itu untuk memfasilitasi semua pembelajaran ini supaya bisa berlangsung dengan baik. Langkah-langkah apa saja yang ditentukan, baik itu misalnya pembelajaran daring tadi, dengan keterlambatan tulis tugas, keikutkan dalam meetingnya,
apa solusi yang ditawarkan Pak Said memfasilitasi siswa yang kurang aktif dalam belajar? Ya. Jadi titik utama di sini yang dipakai dalam media pembelajaran adalah WA Group. Karena di WA Group ini baik yang daring maupun yang luring ini bisa dimanfaatkan. Ya. Sekaligus diberikan tugas karena semua siswa juga diberikan fasilitas berupa buku paket, maka di samping itu baik yang daring maupun yang luring ya, harus kita berikan tugas untuk melihat pada tugas-tugasnya dicocokkan yang ada pada buku paket, khususnya yang tidak ikut daring. Ini yang paling utama, ada 2 langkah. Yang pertama diberikan LK, yang kedua mengerjakan atau diberikan tugas dan dicari melalui buku paket. Oke. Baik, terima kasih luar biasa solusi-solusi yang ditempuh Pak Said di dalam melaksanakan pembelajaran itu. Nah, persoalannya belum selesai, tentu saja masih banyak siswa yang belum aktif untuk 100%, maksudnya dari langkah-langkah yang kita tempuh itu mungkin masih ada pasti kemungkinan di antara siswa itu, misalnya dalam satu kelas ada 32 orang, mungkin yang sudah beres ya, misalnya 25 orang dan sebagainya, masih ada mungkin 1-2 orang yang belum melakukan perlakuan atau treatment yang kita berikan. Nah, sekarang langkah apa yang Pak Said tempuh memfasilitasi yang belum melaksanakan solusi yang Pak Said tempuh? Ya, salah satu langkah yang saya tempuh adalah di mana siswa yang berdekatan atau yang tidak mempunyai HP atau laptop itu bisa memberikan kepada teman sebaya atau kayak tutor sebaya, baik itu melalui telepon, via telepon ataupun melalui Facebook atau WA. Karena saya yakin semua sebetulnya siswa punya HP, hanya yang jadi masalah yaitu yang pertama jaringan, yang kedua kuotanya. Ya, jadi jalan yang ditempuh bagi siswa yang memang tidak mampu untuk bisa berhubungan langsung dengan Google atau Meet, maka ada teman sebayanya yang bisa memberikan untuk memberikan materi atau memberikan bantuan agar supaya tugas-tugasnya tidak dikerjakan. Minimalnya bisa mencontoh tugas-tugas yang sudah ada pada WA, karena di WA Group itu semua tugas-tugas akan muncul. Kita juga guru tidak keberatan kalau siswa itu meniru jawaban yang ada pada WA. Karena tujuannya di sini hanya untuk bagaimana bisa belajar dan selesai materi. Luar biasa cara-cara yang ditempuh. Sekarang, adakah pihak-pihak yang Pak Said libatkan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi selama masa pandemi ini? Adakah pihak-pihak lain yang Pak Said libatkan dalam proses pemecahan masalah-masalah yang selama ini dihadapi? Nah, pihak-pihak lain yang membantu adalah teman guru sejawat. Ini yang kedua, mencari literasi atau buku-buku yang relevan atau yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Yang kedua, kalau siswa tidak mampu untuk bertatap langsung, maka jalan yang harus ditempuh adalah memberikan suatu metode, yaitu pemberian tugas secara proyek atau memberikan tugas yang secara langsung bisa dikirim melalui WA. Baik, jadi rekan-rekan sejawat, adakah apakah tidak dilibatkan misalnya tuanya? Ya, jadi yang paling utama di sini
kalau ada siswa yang bermasalah terutama daripada proses belajar mengajar, maka yang pertama kali seorang guru itu harus menyampaikan kepada wali kelasnya tentang tugas apa yang belum masuk. Yang kedua, tentunya kita juga butuh support atau dorongan dari orang tua agar bisa memberikan bimbingan atau memberikan minimalnya dorongan moral untuk bisa mengerjakan tugasnya di rumah. Jadi peranan wali kelas ini menginformasikan misalnya yang belum beres tugasnya, orang tuanya ini berperan di dalam memberikan motivasi atau dorongan di dalam proses penyelesaian tugas di rumah. Oke, baik, luar biasa cara-cara yang ditempuh oleh Pak Said. Nah, sekarang untuk rencana ke depan, apa yang Pak Said rencanakan untuk atau ya rencanakan untuk mau lebih meningkatkan dari proses pembelajaran daring ini. Walaupun ya, mudah-mudahan dalam waktu singkat kita sudah bisa melaksanakan muka terbatas, tetapi maksud saya apa yang Pak Said kira-kira mau melaksanakan untuk ke depan ini supaya pembelajarannya lebih maksimal lagi. Nah, yang pertama yang saya akan laksanakan yaitu harus ada kesepakatan antara orang tua siswa dengan guru tentang penggunaan zat-zat atau dawai agar semaksimal mungkin bisa diberikan sepenuhnya kepada anaknya, khusus untuk penggunaan handphone. Yang kedua, selama ini kita menggunakan yaitu kebanyakan menggunakan kuota atau akun pribadi. Insya Allah untuk kedepannya kita akan bersama untuk menggunakan akun belajar ID, sehingga guru itu karena di dalam akun belajar ID ini semua sudah lengkap yang disebut dengan Google or Post or Fake for Education, semua Google sudah di dalam. Insya Allah kita akan manfaatkan, dan siswa juga sudah mempunyai akun belajar ID, sehingga antara guru dengan siswa sudah bisa lebih lancar lagi, baik dari segi penyiapan media pembelajaran, materi pembelajaran, maupun persiapan siswa untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Luar biasa rencana Pak Said untuk ke depan ini dan memanfaatkan apa namanya akun belajar ini, fasilitasi lagi sesuatu ini belum tuntas menyelesaikan tugas-tugasnya, ini masih terkendala. Oke, jadi terima kasih Pak Said sudah bisa merancang apa yang mau dilakukan. Mudah-mudahan rancangannya itu, kira-kira rancangannya ini berapa lama atau kira-kira kapan mau dilaksanakan ini penggunaan akun belajar ID bagi anak-anak kita. Ya, saya usahakan yang penting dari operator Dapodik saya akan minta dulu akun belajarnya karena semua sudah ada. Ya, nanti kita akan buatkan dimasukkan dalam akun belajar sehingga siswa juga itu agar lebih bagus dan irit, karena di akun belajar ini dimana penggunaan kuota tidak terlalu banyak dibanding dengan penggunaan akun pribadi. Ya. Oke, dalam melaksanakan aksi ini rencana Pak Said ini dalam pembelajaran memaksimalkan penggunaan akun belajar ini, siapa-siapa kira-kira yang Pak Said melibatkan di dalam supaya lebih cepat prosesnya di dalam rencana Pak Said? Ya, yang paling bagus adalah operator Dapodik karena semua akun siswa ada di sana datanya. Ya, yang kedua tentunya kerjasama dengan wali kelas, karena wali kelas juga harus tahu dan wali kelas juga harus masuk dalam akun belajar ID. Ya, dan sudah ada pemetaannya bahwa setiap kelas ini mempunyai akun sendiri dan dibuatkan salah satu folder untuk
dapat di-share kepada siswa, baik materi pembelajaran maupun tugas-tugas yang akan disampaikan kepada guru. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan rencana eksekusi ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih atas waktunya, kesediaannya untuk kita bincang-bincang dalam hal memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi Pak Said, di mana Pak Said sendiri yang mengambil langkah, mengambil kesimpulan untuk rencana akusti yang Pak Said mau laksanakan. Mudah-mudahan rencana ini bisa berlangsung dengan baik, berlaksana dengan baik, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pak Said bisa terselesaikan, bisa ditemukan solusi yang lebih baik. Dengan demikian maka keaktifan belajar anak-anak kita bisa Oke, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Said di dalam bincang-bincang kita pagi ini. Semoga Pak Said tetap sehat, dianugerahi rahmatullah Allah, sehingga semakin kuat di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan sekolah kepada Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.